A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awrathana kitabahu wa ilmahu ja'alana min sabiqil khairati aw muqtasidi na'udzu min zulmin li nafsin mufsidi. Thumma as-salatu was-salamu sarmada ala khitamil anbiya'i ahmada wal ali was-sahbi wa kulli tabi'i wa kulli qari'in wa kulli sami'i. Dhan nadhmu fit tajwidi lit-tadarusi nadhamtuhu bi lughatil indonesi i'anatan 'alal muridil mubtadi lil-hifdhi wal-fahmil asasil muhtadi. Arju minallahil qabula wath-thawab wa jannibil akhta wa alhimis shawab. La tansanid da'wata bil khairil wafir wal 'aishi bil qur'anil hadil mustanir. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. وقال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. أيها المشاهدون الكرام, pemirsa, para pecinta Al-Quran, jamaah Facebookiyah, jamaah YouTubiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji serta syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah Facebookiyah, jamaah YouTubiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kembali kepada kajian tahsin Al-Quran atau kajian ilmu tajwid melalui kitab Nazam Tajwid Metode Al-Fajr Lirik Indonesia. Sebelumnya sudah kita sampaikan mabadi' asyarah, 10 permulaan yang kita terapkan dalam ilmu tajwid. Maka pada kesempatan kali ini kita masuk ke bab yang paling penting dalam ilmu tajwid, yaitu makharijul huruf. Makharijul huruf bahkan yang terpenting dari yang penting bab dalam ilmu tajwid. Makanya kata Al-Imam Ibnul Jazari dalam muqaddimahnya, wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fima ala qari'ihi an ya'lamah id wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awalan an ya'lamu makharijal hurufi was sifati liyantiku ataupun liyalfidhu bi afsahil lughati. Jadi memang sebelum mengkaji, membaca Al-Quran, itu mengetahui terlebih dahulu makharijal hurufi was sifati, makhraj huruf dan lalu kemudian sifatnya. Liyalfidhu bi afsahil lughati, agar diungkapkan, agar dilafalkan dengan pelafalan yang fasih. Baik, kita bacakan nazamnya, makharijul huruf, mulai daripada nazam ke-33 sampai ke-52.
Makhraj huruf dibagi menjadi dua, ada yang umum dan ada yang rincinya. Umumnya al-jauf, al-halqu, al-lisan, syafatani, khayshum, 5 berurutan. Makhraj secara rinci ada 17 berdasarkan pendapat yang mayoritas dari Al-Khalil serta Ibnul Jazari. Semoga Allah senantiasa merahmati. Makhraj al-jauf ada 3 hurufnya, yaitu huruf mad, alif, waw, dan ya. Al-halqu tenggorokan dibagi 3, bawah, tengah, serta bagian atasnya. Masing-masing 2 sesuai urutan hamzah, ain, ha, ghain, kha. Selalu latihan. Makhraj lisan dibagi menjadi 4, ucapkanlah semuanya dengan tepat. Pangkal lisan, tengah lisan, tepinya, ujungnya ada 4 bagiannya. Bagian pangkal qaf dan kaf hurufnya, bagian tengahnya jim, shin, dan ya. Tepi lisan, dot, sisi geraham atas kiri kanan atau keduanya pantas. Lalu lam tepi lisan sampai penghujung, tempelkanlah ke langit-langit yang ujung. Ujung lisan dengan langit-langit atas, hurufnya nun dan ro, perhatikan batas. Ujungnya dengan tumbuhnya gigi seri, hurufnya tada po, jangan sampai lari. Ujung lisan letakkan di gusi bawah, hurufnya zai, sin, sod, gigi seri bawah. Bagian akhir sa, za, wa, ujung lisan dengan gigi seri atas lisan keluarkan. Asyafatani artinya 2 bibir, ucapkan semua dengan lebih mahir. Hurufnya ba dan mim bibir bertemu, waw terbuka bulat, fa gigi serimu. Al-khayshum itu rongga hidung, maknanya hurufnya 2, tak ada yang lainnya, yaitu huruf mim dan nun yang berdengung. Ucapkan semua huruf tanpa harus bingung. Baik jamaah Facebookia, jamaah YouTubiah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bahas baitnya satu persatu. Makhraj huruf dibagi menjadi 2. Oke, ada yang umum dan ada yang rincinya. Jadi makharijul huruf ada yang umum, makhrajun am dan makhrajul khas. Makhrajun am dan makhraj khas. Ada yang umum dan ada yang rinci. Nah, yang umum ada 5. Umumnya al-jauf, al-halqu, al-lisan, syafatani, dan khayshum. Jadi ada 5. Al-jauf, rongga mulut, al-halqu, tenggorokan, al-lisan, lidah, syafatani, kedua bibir, al-khayshum, rongga hidung. 5 berurutan. Biasanya para ulama mengurutkannya seperti itu, mulai dari al-jauf sampai nanti terakhir di al-khayshum. Kemudian makhraj secara rinci ada 17 berdasarkan pendapat yang mayoritas. Makhraj jika dirincikan ada 17. Nah, ini pun pendapat yang mayoritas. Oke. Karena makharijul huruf itu ada pendapat para ulama mengenai jumlahnya. Ada yang berpendapat 14 seperti Imam Qutrub dan Imam Farra. Ada yang berpendapat 16 atau mengelompokkannya menjadi 16
seperti Imam Sibawayh dan Imam Asy-Syatibi. Nah, bahkan ada yang berpendapat 29. Jadi semua huruf hijaiyah itu memiliki makhraj tertentu. Sedangkan yang 17 adalah pendapat mayoritas ulama. Bahkan Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullah dalam muqaddimah beliau sebutkan makharijul hurufi 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Jadi jumlah makhraj huruf ada 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Artinya memang siapa yang memilihnya setelah mentahqiq, ya. Ulama yang memilihnya setelah mentahqiq, setelah memvalidasi, setelah meneliti pendapat-pendapat ulama yang sebelumnya, jadi disimpulkanlah makhraj huruf itu ada 17. Yang mengatakan ada 14, mereka mentiadakan al-jauf. Lalu kemudian makhraj lam dijadikan atau digabungkan dengan makhraj nun dan ra. Sedangkan yang mengatakan 16 hanya menghapus atau mentiadakan makhraj al-jauf saja, rongga mulut. Yang 17 makhraj al-jauf tetap ada, kemudian makhraj lam dipisah dari nun dan ra. Nah, kemudian bait berikutnya dari Al-Khalil serta Ibnul Al-Jazari. Jadi makhraj yang 17 tadi adalah pendapatnya Imam Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi dan Ibnul Jazari. Ibnul Jazari sebagai muhakkiknya, bahkan dijuluki sebagai Khatamatul Muhaqqiqin atau Khatamatul Qurra, ya. Semoga Allah senantiasa merahmati. Makhraj al-jauf atau rongga mulut ada 3 hurufnya, yaitu huruf mad yang 3, alif, waw, dan ya. Kalau mad disebut berarti hurufnya sukun, ya. Alif sukun didahului fathah, ya sukun didahului kasrah, waw sukun didahului dhammah. Nah. Al-halqu tenggorokan dibagi menjadi 3. Nih, tenggorokan dibagi menjadi 3. Ada bawah, ada tengah, ada atas. Atau ada aqsal halq, wasatul halq, kemudian yang di atas adnal halq. Masing-masing 2 sesuai urutan. Jadi setelah dibagi 3 tadi, ya masing-masing ada hurufnya. Ada 2 hurufnya di depan. Yang aqsal halq itu hurufnya hamzah, ha. Hamzah dan ha nih. Aqsal lisan. Kemudian yang di tengah ain, ha. Ain, ha di sini. Kemudian ghain, kha. Nah, itu di atas. Atau adnal halq, ghain dan kha. Oke, makhraj lisan dibagi menjadi 4. Jadi lisan dibagi menjadi 4. Kalau ini kita ibaratkan lisan dibagi menjadi 4, ya. Nanti kita perhatikan baiknya di sini. Makhraj lisan dibagi menjadi 4, ucapkan semua dengan tepat. Jadi ada pangkal, ini pangkal. Nah, pangkal lisan. Kemudian ada tengah lisan. Kemudian ada ujung lisan. Kemudian ada tepi lisan. Nah, yang pangkal lisan aqsal lisan. Bahkan kalau sebelum pangkal lisan ini yang dekat dengan tenggorokan itu namanya jazrul lisan. Kemudian tepi lisan hafatul lisan. Nih tepinya. Kemudian wasatul lisan tengah, taraful lisan di atas. Di sini batasnya kira-kira sampai terakhir.
Yang paling ujung sekali namanya ra'sul lisan. Oke. Nah, itu pembagian lisan. Ucapkanlah semuanya dengan tepat. Pangkal lisan, tengah lisan, tepinya, ujungnya ada 4 bagiannya. Yang ujung ini saja dibagi 4 lagi nanti. Bagian pangkal, ini pangkal lisan, qaf dan kaf. Ya, pangkal lisan, qaf, kaf, qaf, kaf. Qaf karena huruf isti'la, ucapkan dengan tebal, naikkan pangkal lisan. Qaf, kaf, qaf, kaf. Kalau qaf kurang lebihnya sejajar dengan al-hanak al-lahmi yang anak lidah. Kalau kaf lebih maju sedikit. Kemudian bagian tengahnya jim, shin dan ya. Jim, shin, ya. Ingat ya, kalau ya al-jauf tadi adalah ya mat. Kalau ini ya yang berharokat. Jim, shin, ya. Oke. Hurufnya di tengah lisan. Nah, hati-hati di sini ketika mengucapkan huruf jim. Jim tengahnya ini dinaikkan ke atas. Ya. Naikkan ke atas, tempelkan ke langit-langit. Jim. Oke. Jangan terlalu maju atau dia kan huruf syiddah. Sandaran kepada makhrajnya sangat kuat. Jangan sampai dijadikan rokhawah seperti shin. Akhirnya jim, jim. Ya. Jim baru shin. Shin baru khawah. Dan ya ringan saja, ya. Kemudian tepi lisan ada huruf dhad, sisi geraham atas ya. Sebelah kanan, sebelah kiri, kanan atau keduanya pantas. Nah, huruf dhad kata Imam Ibnul Jazari, wad-dhadu min hafatihi idwaliya al-abrasa min aisara au yumnaha. Jadi boleh sebelah. Ini kita anggaplah ini sisi lisan. Nah, sisi lisan itu dibagi menjadi 2. Ada yang aqsal hafah. Nah, ini namanya aqsal hafah. Batasnya sampai di sini itu adnal hafah. Sedangkan sampai penghujung sini namanya muntahal hafah. Nah, yang dhad itu dari aqsal hafah. Ini sampai kepada adnal hafah. Kurang lebih ukurannya gigi geraham atau gigi besar yang 4 ya. Naikkan lisannya ke atas, tumpukan dengan tumpukan sebelah kiri atau kanan gigi geraham, jangan digigit, tapi gusinya gigi geraham. Nah, sebelah kanan atau sebelah kiri atau sebelah kanan, sebelah kiri lebih banyak dan lebih mudah dibanding sebelah kanan. Kemudian kedua-duanya ada juga jika seorang memiliki lisan yang lebih lebar, biasanya bisa kedua-duanya. Lalu lam tepi lisan sampai penghujung. Nah, kalau lam setelah dhad, lam mulai daripada adnal hafah sampai muntahal hafah. Nah, mulai daripada adnal hafah sampai muntahal hafah.
lalu naikkan ke atas hanakil a'la, ke langit-langit atas. La. Oke. Kemudian tempelkan ke langit-langit yang ujung, maksudnya enggak ujung sekali lah. La. Ya. Kalau ujung sekali itu hampir mendekati makhraj dal, ta dan to. Atau lebih setelah lam lagi ada nanti nun dan ra. Ya. Kemudian ujung lisan, tadi kalau ujung lisan kita bagi menjadi 4 ya. Ujung lisan dengan langit-langit atas. Ini hurufnya nun dan ra. Perhatikan batas. Nah, perhatikan batasnya, jangan sampai terlewat. Misalnya nun kalau terlalu ke belakang na, kalau terlalu ke depan na. Dia tepat di langit-langit atas. Begitupun ro. Oke, ro. Ujungnya dengan tumbuhnya, ini ujung lisan ya, baru kemudian ujungnya dengan tumbuhnya gigi seri. Jadi tarful lisan bersama ma'ama yuhadhihi, tumbuhnya gigi seri ini gusi ya, gusi tumbuhnya gigi seri. Gigi yang depan yang 2, gigi seri. Hurufnya ta, da atau ta, dal, to. Ta, dal, to. Jangan sampai lari. Lari di sini maksudnya kebanyakan yang tahsin pemula biasanya mengeluarkan lisan saat mengucapkan huruf ta, da atau ta, dal, to. Ta, digigitnya pula lisannya. Enggak, dia di dalam, enggak nampak gigi. Ya, enggak nampak lisan itu digigit dengan gusi gigi seri. Kemudian ujung lisan letakkan gusi bawah. Ujung lisan ma'ama yuhadhihi as-sanaya as-sufla ya. Ujung lisan letakkan di gusi bawah. Hurufnya zai, sin, sod. Zai, sin, sod. Oke, gigi seri bawah. Bagian akhir sa, zal, dha. Sa, zal, dha. Nah, ini ujung lisan dengan gigi seri atas. Ini baru keluarkan ujungnya. Sa, zal, dha. Atau kalau kita baresi sa, za, dha. Fi, zi, wi. Kemudian asyafatani artinya 2 bibir. Ucapkan semua dengan lebih mahir. Hurufnya ba dan mim, bibir bertemu. Hurufnya ba dan mim, bibir bertemu. Ba, bertemu. Tapi jangan terlalu ditekan kali ba, enggak. Ba, kemudian mim, bahkan lebih ringan lagi. Mim. Kemudian waw terbuka bulat. Waw. Kemudian fa
gigi serimu, ya, gigi seri atas tempelkan ke perut bibir bawah. Fa, fa, fa. Oke. Jangan sampai bibir dibertemukan. Kalau bibir bertemu ucapin huruf pa jadi pak, pak. Atau terlalu ke depan, fa. Ya, dia pas di perut bibir bawah yang kira-kira batas bibir luar dan bibir dalam. Fa. Kemudian al-khayshum itu rongga hidung, maknanya rongga hidung. Hurufnya dua, tak ada yang lainnya, yaitu mim dan nun, karena dia huruf berdengung. Mim, nun, ucapkan semua tanpa harus bingung. Oke, di bagian mulai dari halaman 19, kalau yang sudah punya bukunya jadi nggak terlalu bingung lagi ya. Halaman 19 sudah dibuatkan tabel supaya mudah memahaminya, kemudian juga berikut dengan penjelasan yang ringan. Nah, sebagai contoh tadi ya, makhraj dibagi menjadi 5 kalau secara umum, sedangkan secara rinci ada 17. Oke, mulai dari al-jauf, alif, waw, dan ya huruf mad ketika sukun, ya huruf-huruf mad. Ini sudah ada penjelasannya semuanya. Tinggal dibaca, silakan ditonton videonya, lalu kemudian lihat penjelasannya di halaman 19. Pemirsa jamaah Facebookiyah, jamaah YouTubiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah makharijul huruf. Dan memang pada intinya tidak bisa hanya sekedar membaca buku. Membaca buku orang langsung mahir, atau hanya sekedar mendengar YouTube. Dia harus punya guru yang hidup, guru yang bisa mengkoreksi. Apabila ada kekurangan pengucapan kita, pelafalan kita, guru bisa mengkoreksi. Namanya talaqi al-musyafahah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nanti ini makharijul huruf. Kemudian untuk berikutnya sifatul huruf, nanti bisa digabung untuk setelahnya agar bisa mengucapkannya lebih sempurna lagi. Demikian pada kajian halaqah kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan Allah jadikan lisan kita semakin fasih dalam membaca Al-Quran. Tapi di sini sebelum saya tutup, kalau misalkan fasilitas yang Allah berikan sudah berkurang, seperti misalnya gigi sudah ompong, ya, ataupun lisan pendek sehingga mengucapkan huruf dengan cadel, atau ada hal-hal lain yang kecelakaan kah namanya, atau bibir sumbing kah namanya, apabila tidak mampu mengucapkan huruf dengan sempurna, insya Allah itu dimaafkan, karena kaidahnya idza akhadzal wahibu ma wahab saqata amma wajab. Kalau sudah Allah ambil, ya, siapa yang memberi, Allah memberi, apa yang Allah ambil, apa yang telah Allah beri, maka gugur kewajibannya. Sama halnya dengan orang berwudu, kalau tangannya sudah buntung, maka nggak perlu lagi membasuh tangan, kewajibannya sudah gugur. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.